Yes, alright, smart viewers, welcome back to Binusian On Screen. Yes, alright, masih bersama kita berdua. Yes. Dan tentunya ini lupa kita mention tadi segmen 1 ya. Tenang, smart viewers, ini mungkin kalian nonton kita nggak pakai masker, tapi tenang semuanya. Di sini nggak ada krunya, kita berdua doang Ya, kayak. kita set-set sendiri. Set gitu sendiri. kan. Ini didiamin, makanya lihat dari tadi nggak ada yang bergerak kan camnya, iya nggak sih? Kayaknya. Kita kan juga di depan layar, jadi kan kita nggak tahu Oh, ya. iya. Kalau bergerak ya sudah lah Iya, teknologi. Oke, Ya, iya. langsung masuk. Ada mau Oke. ngobrol apa kita? Nah, tadi kan kita akan membahas bersama salah satu alumni BINUS University, yaitu ada Bapak Tan Wijaya sebagai Oke. Presiden Director IBM Indonesia. Nah, ini tuh punya pengalaman pendidikan yang tentunya luar biasa. Oke. Karena Bapak Tan Wijaya ini mengenyam pendidikan di 2 kampus yang berbeda, yaitu 2 di kampus, men? BINUS University dan juga di mana? Coba tebak. Nggak tahu. Nggak tahu, Gue salah oke. sebut nanti nggak enak. Oke, ada di Universitas Indonesia. Ya, Bisa bayangkan ya, 2 lokasi yang berbeda dan juga jauh antara Jakarta Barat dan juga Depok, namun bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Bayangin, itu belum zaman online guys. Itu Long time masih ago pokoknya. masih datang ke kampus berarti harus sekaligus ya. Iya, Ya, pokoknya intinya gokil. itu tuh sangat-sangat apa ya, tantangan ya, pembagian waktunya gimana. Nah, mungkin daripada kita mulu ya yang kita kasih bocor, mendingan langsung aja saksikan perbincangan kebetulan saya bersama Bapak Tan Wijaya. Ya, Ini dia. ini dia. Halo Smart Viewers, dan saat ini saya akan berbincang bersama salah satu Presiden Director of IBM. Kita pengen tahu nih, kira-kira gimana sih proses atau perjuangan atau perjalanan karir dari seorang Bapak Tan Wijaya. Sudah bersama kami Bapak Tan Wijaya. Halo Pak, apa kabar? Halo Fiana, halo Binusian, apa kabar? Baik-baik, sehat Pak? Sehat-sehat, tetap sehat selalu ya dan semangat. Ya, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih untuk Bapak udah mau menyempatkan nih waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami di acara Binusian On Screen. Thank you ya Pak. Thank you juga sudah diundang. Iya, nah Bapak Tan Wijaya ini kan salah satu Presiden Director di perusahaan IBM. Nah, kita pengen tahu dong nih, ketika semasa kuliah di BINUS University, itu sempet nggak ngikutin organisasi kemahasiswaan? Oke, kebetulan saya agak unik waktu itu. Saya sebenarnya udah diterima di BINUS tuh bulan Februari waktu itu, tahun 97 gitu ya. Tapi karena diajak teman untuk ikut UMPTN, jadi saya ikut UMPTN juga. Dan UMPTN-nya diterima juga di UI waktu itu ya. Jadi agak bingung, ini mau kayak gimana. Akhirnya saya decide untuk ambil kuliahnya barengan. Jadi dua-duanya saya lakukan gitu ya. Jadi pagi di UI Depok, malamnya saya ambil kelas malamnya di BINUS TI gitu ya. Nah, karena kesibukan itu jadinya memang saya nggak gitu ikut organisasi kemahasiswaan gitu ya. Tapi ada beberapa proyek kayak kalau di UI gitu ada ospek gitu ya, atau misalnya di BINUS juga waktu itu skripsinya juga pakai APL gitu ya. Jadi lumayan bisa ikut nimbrung gitu ya dengan beberapa orang-orang untuk bisa kerjasama bareng sih, Fiona. Nah, tadi kita ngomongin soal karir. Nah, gimana sih Bapak Tan Wijaya memulai karir hingga sekarang nih menjadi Presiden Director? Oke, kebetulan IBM bukan perusahaan pertama saya gitu ya. Saya sempat di local company dulu di Roxy waktu itu ya. Jadi bergerak di distribusi storage device, jadi langsung IT gitu ya. Lalu saya habis itu move ke company, habis itu mau coba industri lain gitu ya. Saya sempat di perbankan, saya sempat jadi di BCA sebenarnya. Jadi sempat ngikutin jadi manajemen trainee gitu ya. Tapi karena otaknya maunya kreatif, mau coba ini coba itu, kayaknya di perbankan tuh kalau terlalu kreatif nanti jatuhnya malah flop gitu ya. Jadi saya balik lagi ke IT waktu itu ya. Jadi balik lagi ke IT, langsung masuk ke multinational company namanya Emission, pecahan dari 3M sebenarnya ya. Jadi bisnis di bidang storage lagi balik ya. Nah, dari Emission barusan saya ke IBM. Nah, dari IBM itu saya dari bawah, saya kerja dari pegang channel, lalu dipindahkan hampir setiap 2-3 tahun saya dipindahkan ke role yang lain pada udah nolak, jangan role itu, saya aja gitu ya. Jadi saya pindah dari yang channel, lalu pindah ke services, lalu ke luar kota, habis itu ke Singapura, lalu juga balik lagi ke channel, lalu terakhir di hardware, lalu jadi Presiden Director. Kira-kira begitu sih jalur karirnya. Nah, ketika menjalani kuliah kan juga sempat
di BINUS itu kan sebagai computer science ya. Nah, apa yang pengalaman yang didapatkan selama masa perkuliahan sehingga sekarang nih yang bisa diterapkan di industri yang sekarang Bapak jalankan? Oke, ada beberapa hal yang pada saat saya jalanin di kuliah itu saya nggak gitu tahu gitu ya. Gunanya apa sih kita belajar itu gitu ya. Tapi karena kita masih muda, jadi kita kesempatan untuk belajar itu sangat tinggi sekali menurut saya. Jadi kita serap aja apa yang kita bisa pelajari, kita pelajari gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan pakai, tapi belajar dulu gitu ya. Tapi hari ini kalau dibilang saya kerja gitu ya, saya tuh dulu belajar di fisika misalnya. Saya belajar fisika kuantum gitu ya. Ini apa prakteknya untuk bisnis gitu ya. Tapi hari ini IBM sudah leading di area quantum computing gitu ya. Jadi ngomongnya tentang quantum semua. Bagi saya udah gampang banget gitu ya ngertinya gitu ya. Sama juga di BINUS. BINUS saya waktu itu skripsinya ambil AI, Artificial Intelligence. Nggak banyak pada saat itu yang ngambil gitu ya. Dimana skripsi saya adalah bagaimana mengubah, kalau dulu kan perbankan tekan 1 untuk menu ini, tekan 2 pakai telepon gitu ya. Nah saya ubah dari yang tekan itu menjadi voice. Tolong dong cek account balance saya berapa. Jadi skripsi saya tentang itu gitu ya. Jadi tentang voice recognition, lalu dijawab juga dengan suara manusia juga gitu ya. Nah pada saat itu AI apa ya gitu ya. Tapi hari ini hampir semua orang ngomong tentang AI, Artificial Intelligence. Nah hal seperti itu menurut saya adalah pada saat kita punya kesempatan pelajari sebaik mungkin, karena at the end of the day kita tuh susah untuk connecting the dot moving forward. Tapi pada saat kita ada di posisi sekarang misalnya, kita bisa langsung connecting backward. Oh dulu itu saya belajar ini loh manfaatnya yang kita bisa dapetin. Jadi menurut saya positive mindset itu penting, lalu persisten ya, karena banyak sekali kendala yang kita alami misalnya tadi saya kasih contoh gitu ya, kuliah 2 dan cuman punya waktu 40 menit gitu ya, mau pacaran aja susah gitu ya. Jadi tentu kita harus benar-benar efektif mencari waktu terbaik dan cara belajar yang harus efektif. Itu yang mungkin saya pelajari sih sama saya kuliah. Oke Pak, sebagai seorang pemimpin dan juga memiliki pengalaman, kira-kira menurut Bapak seperti apa sih Bapak memaknai pemimpin itu sendiri? Oke, baik lagi yang tadi dari segi kepemimpinan menurut saya, kita itu banyak tim kita tuh dipercaya, titipan dari Tuhan menurut saya gitu ya. Sehingga penting buat kita adalah membuat mimpi-mimpi dari tim kita menjadi sukses atau mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Itu sih menurut saya. Oke, nah sebagai Presiden Director nih, seperti apa sih kalau kita boleh tahu dong gaya kepemimpinan dari Bapak Tanwijaya, boleh ceritain Pak? Ya, bagi saya simpel sih, kata kuncinya cuma satu sebenarnya, dia mungkin turunan banyak gitu ya, menjadi orang baik menurut saya gitu ya. Pada saat kita punya hati yang baik, kita bisa dengan open mind, understanding kira-kira dari segi employee-nya kita, dari customer-nya kita, kira-kira itu demand-nya mereka mau seperti apa sih? Mereka tuh maunya apa gitu ya. Nah dari sana barusan turunannya, kita harus kerja ekstra gitu ya. Di awal karir saya sempat cuman pegang channel untuk government misalnya, for example. Tapi saya lihat, rupanya ada 2-3 role yang pada saat itu IBM masih belum ada orang. Saya tunjuk tangan. Boleh nggak saya bantuin sebelum ada orang itu join? Saking saya bantuinnya, at that position saya akhirnya report ke 5 bos di saat bersamaan gitu ya. Tapi ini hal yang baik, kenapa? Ada 2 menurut saya hal yang baik. Pertama adalah kita jadi punya experience terhadap role-role yang lain. Jadi pengalamannya jadi nambah gitu ya. Yang kedua, yang jadi permasalahan di banyak organisasi, pada saat kita lakukan hal sangat bagus sekali, bos kita takut loh, kita pindah role. Ini kalau orangnya udah bagus, dipindahkan, terus yang gantinya kurang bagus, problem loh ya. Iya. Tapi, sisi lain, orang yang mau rekrut kita juga bertanya-tanya, ini kan role baru, dia pernah coba nggak? Juga dia nggak berani ambil kita. Tapi pada saat kita punya kesempatan pegang banyak role, untuk pindah dari satu ke tempat yang lain, itu akan sangat mudah sekali. That's how karir kita bisa enhance dengan cepat sekali. Jadi baik lagi kalau mengenai leadership, menurut saya simple, jadi orang baik, bantu orang, karena at the end kita akan sangat surprise, banyak orang yang akan ujungnya bantu kita gitu ya. Terus habis itu lakukan extra mile, lalu think smart, bagaimana
pekerjaan yang tadinya mungkin banyak, kita bisa lakukan dengan simple, terarah, dan efektif. Itu sih, kira-kira. Kira-kira nih pesan apa sih Pak yang pengen disampaikan sama pemirsa atau smart viewers untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang baik? Oke, mungkin untuk Binusian, menurut saya teman-teman sangat beruntung sekali ke suatu universitas yang kalau udah masuk tuh udah nyebut di IT-nya gitu, apapun jurusan Anda gitu ya. Dan saat ini IT itu menjadi tempat atau menjadi tools yang sangat penting sekali untuk transformasi, bentuknya apapun itu, organisasi apapun itu, industrinya apapun itu. Jadi menurut saya teman-teman sangat beruntung sekali di tempat yang tepat gitu ya. Nah, tinggal nantinya adalah bagaimana kita bisa accelerate dari yang sudah ada saat ini. Dan untuk accelerate, baik lagi tadi poin saya adalah menjadi orang baik, keep looking apa yang kita bisa bantu orang, kemudian orang lain akan banyak sekali bantu Anda dengan cara-cara yang sangat misterius menurut saya. Itu sih. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya Pak, bincang-bincangnya hari ini banyak banget dapat insight tentang apa ya, kepemimpinan sih lebih tepatnya sebagai seorang Presiden Director of IBM. Thank you ya Pak ya, semoga sehat terus, semoga mungkin one day kita bisa ketemu, bisa saling sharing ilmu ya Pak ya. Oke, thank you. Dan Smart Viewers, setelah tadi perbincangan saya bersama Bapak Tan Wijaya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Nah, itu dia Smart Viewers ya. Gimana, Vi? Ngobrol kayaknya nyambung nggak lu? Nyambung nggak tuh Ya kira-kira? harus nyambung dong kan, ya. Oh, harus nyambung. Harus nyambung Iya. dong. Cuman emang agak terkesima juga sih sama Iya. pengalamannya. Siapa tahu Viana waktu pas diomongin kayak, aduh saya nggak tahu. Kayak lebih ke kayak wow Jakarta Cikampek dan Depok ya, itu lebih ke concern ke situ aja sih. Oh, iya. Gitu. Tapi buktinya bisa menjadi seseorang yang sukses, luar biasa dong. Berarti kan punya pengalaman hidup dan juga pengalaman pendidikan yang sangat berliku-liku gitu. Benar Jadi banget. itu sih yang apa ya, pelajaran yang bisa dipetik. Nah, Dan tapi segmen ada ini yang ada yang merasa kayaknya pendek sekali gitu Oh ya. iya, benar, Ini ternyata benar. kita bisa lihat versi masterclass-nya ya. Versi full-nya ini ada di YouTube-nya guys, nanti dia akan diupload. Jadi buat teman-teman pokoknya pantengin juga channel YouTube-nya dari Binus TV ya. Gitu. Kayak tadi, aduh ada beberapa informasi yang kok kayaknya kurang. Nah itu Iya. bisa dilihat di channel Binus TV. Dan kita juga bekerja di segmen ini, kita bekerja sama dengan alumni Binus Alumni Relation Office. Yes, benar banget. Nah, di segmen selanjutnya tentunya kita akan ada kerjasama juga. Nah, ini kan kita kan bilangnya ruang ekspresi gitu ya. Yes. Nah, buat teman-teman juga pasti penasaran ya, ini ada video apa sih yang dibikin oleh teman-teman dari Binusian. Nah, mungkin langsung kita saksikan aja, tapi nanti mau ada yang lewat dulu. Oke? Betul, dan kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Binusian On On Screen. Screen.